Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita bicarakan bersama adalah terkait CSR, Corporate Social Responsibility. Biasanya hanya pakai kata CSR saja, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Oke. Nah, CSR ini sebetulnya itu konsepnya sangat Islami sekali karena ada konsep ihsan di dalamnya, ada konsep berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kan memang uh, universal ya, sifatnya universal. Nah, Islam menekankan berbuat baik dengan cara-cara yang sudah digariskan dalam ajaran agama Islam. Meskipun secara garis besar berbuat baik itu secara universal punya banyak kemiripan. CSR itu adalah berbuat baik tadi, sehingga ketika perusahaan berbuat CSR, Corporate Social Responsibility, dia adalah bagian kebaikan, dia adalah bagian dari permintaan agama Islam kepada setiap khalifahnya, kepada setiap manusianya. Tetapi nanti yang membedakan adalah, sekali lagi, CSR, CSR adalah perbuatan baik, tapi yang nanti membedakan adalah niat. CSR ini wajib berdasarkan undang-undang. Oke, maka jika melakukan CSR, niatnya adalah menggugurkan kewajiban undang-undang, ya sebagai muslim yang mempelajari hadis innamal a'malu binniyat, maka berarti bahwasannya segala sesuatu berdasarkan niat, maka berarti dia hanya menggugurkan perusahaan tersebut kewajibannya untuk melakukan CSR. Tidak ada nilai lebih, tidak ada nilai tambahan. Allah alam bisawab, karena yang menghitung amal kebaikan adalah Sang Pencipta. Ini hanya berdasarkan logika rumusan yang kita bisa dapati dari teks-teks Al-Quran dan hadis. Nah, baik, CSR. Jadi lalu ya, ini masalah stigma ya. Kalau perusahaan itu besar, ada perusahaan besar. Nah, mereka itu perusahaan besar, biasanya cenderung masyarakat melabeli perusahaan korporasi besar itu sebagai apa namanya, pemberangus lingkungan, pemberangus lingkungan, sehingga sudah cenderung curiga kita ini masyarakat, ada stereotip di sana bahwa kalau perusahaan mau besar gak bisa itu berdamai dengan lingkungan. Coba aja cek perusahaan-perusahaan luar negeri sana yang eksportir livestock, misalkan peternakan. Mereka menggunakan sapi, berapa hektar itu mereka gerus, berapa hektar hutan itu mereka babat untuk membuat ladang. Itu real. Jadi ladang itu tidak ada kemudian dipakai, bukan. Ada hutan dibuka kemudian dijadikan ladang. Itu baru satu, belum lagi hal-hal lain yang misalkan batu bara, apalagi batu bara. Misalkan emas yang ada di Freeport. Nah, perusahaan perolehan profit biasanya selalu dibentur-benturkan dengan perawatan lingkungan. Maka, agar berdamai keduanya, dibuatlah inisiatif CSR ini. Begitu. Jadi inisiatif CSR untuk menengahi kepentingan profit dan kepentingan lingkungan. Nah, CSR apa namanya, pengertiannya banyak ya. Ambil aja yang terakhir sini. Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis, berperilaku etis, memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, serta komunitas lokal. Jadi ini intinya adalah bagaimana caranya membuat sebuah kesinambungan. Bahwasanya apa yang kita lakukan pada saat ini tidak merusak apa yang apa yang akan ada pada masa yang datang. Dalam Islam itu disebut dengan uh, sebuah hadis ya, sebuah hadis. Bunyinya begini, ya kurang lebih substansinya masih bisa diambil. Andai kata besok itu hari kiamat, kalau kamu bisa menanam satu pohon hari ini, maka tanamlah. Gitu. Artinya kita harus berusaha bahwa ini tuh berkesinambungan. Ini tuh nanti sampai anak cucu masih bisa dinikmati, tidak merugikan anak cucu.
Nah, berkesinambungannya itu dalam apa saja? Dalam pembangunan ekonomi, kehidupan karyawan, serta komunitas. Jadi ada beberapa aspek atau unsur di dalamnya. Maka secara garis besar adalah kegiatan. Kegiatan ya, jadi CSR itu ada bentuknya harus kegiatan. Dilakukan perusahaan demi tujuan sosial. Ini secara teori ideal tidak memperhitungkan untung rugi ekonomis karena itu kewajiban saja. Titik. Seperti itu. Nah, kalau kita mau berusaha melihat kilas baliknya CSR itu beberapa bilang ahli bilang itu baliknya ke 1953. Jadi ada buku namanya Social Responsibility of the Businessman. Itu 1953. Jauh ya, jauh sekali itu. Nah, kemudian ada lagi sebuah buku Cannibals with Forks. Para orang kanibal yang menggunakan apa namanya garpu. Ini kan kiasan ya. Kiasan bahwasanya manusia ini pemakan segala tapi ada pemakan segala tapi makannya garpu. Oh, itu berarti manusia ya. Rakus gitu. Ya. Memunculkan ini triple bottom line. Triple bottom line ini akan kita bicarakan setelah. Nah, di Indonesia ada Indonesia Sustainability Reporting Award. Itu adalah sebuah event digagas Ikatan Akuntansi untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan yang melakukan sustainability reporting atau laporan tentang kebersinambungan. Tadi kan kebersinambungan. Maka kalau perusahaan tersebut melakukan kan laporan ada laporan wajib ya. Jika dia adalah PT emiten, dia wajib memberikan laporan 1 tahun sekali. Laporannya adalah laporan keuangan, itu wajib berdasarkan undang-undang. Oke, kemudian ada tambahan yang itu sifatnya adalah tidak wajib, hanya dianjurkan, yaitu adalah laporan CSR mana nih? Dan laporan sustainability reporting. Biasa dulu CSR, sekarang sudah bergeser ke sustainability reporting. Dulu namanya CSR reporting, sekarang sustainability reporting. Intinya hampir-hampir mirip, tapi sustainability reporting ini jauh lebih luas cakupannya. Elemen-elemen yang dibahas lebih luas. Gitu. Nah, maka saya memang membahas CSR berarti old fashioned dong, berarti sudah jadul dong, sudah luar saya. Ini untuk mengerti dulu awal mulanya, karena sampai sekarang masih dipakai. Tidak semua sudah bergeser ke sustainability reporting. Jadi memang ini sudah tidak terlalu tren. Yang tren sekarang adalah sustainability action, event, semacam itu. Jadi lebih kepada sustainability. Nah, maka ini tadi kan ada triple bottom line. The triple bottom line, oke, itu adalah ini, people, planet, profit. Kita tetap harus mencari profit dalam CSR, dalam konsep CSR, tapi kita mementingkan manusia dan mementingkan lingkungan, komunitas sosial, karyawan ini. Bisa kita lihat people, profit, planet. Ya, ini diambil dari UTZ. People itu artinya para karyawannya mendapatkan better living conditions, gender equality, ini persepsi sana ya. Saya pelajarkan persepsi sana. Dalam persepsi Islam, gender equality is yes, tapi definisinya berbeda bahwa perempuan berhak atas pekerjaannya berdasarkan fitrahnya. Fitrah. Laki-laki berhak bekerja berdasarkan fitrahnya. Itu, nggak kemudian dieksploitasi. Oke, gender equality. No child labor ya, ini Islami. Working, jadi pekerjanya ini terkait pekerjaannya itu dapat rumah yang bagus, kalau promosi kepangkatan objektif, kemudian tidak mempekerjakan anak kecil, apa namanya menggajinya oke. Nah, people. Profit ini juga harus nyari profit, ya kan? Profitnya tinggi, opportunity invest bagi orang-orang luar semakin mempunyai kesempatan untuk investasi di perusahaan tersebut. Planet ini lingkungan, alam sosial dan lain-lain ya. Jadi triple bottom line ini harusnya dipenuhi dalam sebuah CSR. Nah,
Masih ke sejarah, karena tadi ini bagian dari triple bottom line yang bagian dari sejarah, ya, ini masih dasar munculnya. Jadi ada 4, oke. Dehumanisasi industri. Ada namanya penjajahan modern dalam konteks ketenagakerjaan. Ada orang di PHK. PHK itu kan putus hubungan kerja dan itu biasanya sepihak. Nah, emang itu dilakukan untuk perampingan perusahaan. Penting sekali agar perusahaannya tetap bisa hidup. Tapi, Mbok, ya, secara kemanusiaan, yang di PHK itu dapat kompensasi. Nah, dulu ada dehumanisasi, tidak memanusiakan. Industri itu tidak memanusiakan. Orang PHK buang-buang saja. Nah, ada tuntutan untuk kemudian memberi upah yang pantas untuk PHK. Masuk bagian dari people. Gitu ya. Di PHK Mbak ya tetap dikasih eh, pesangon. Oke, equalisi hak publik. Bahwasanya masyarakat semakin sadar haknya untuk meminta pertanggungjawaban. Oke, jadi dulu masyarakat dikekang. Masyarakat terkekang dulu ya bahwa ya udah kalau sebuah perusahaan besar berjalan kita masyarakat bisa apa. Tapi kemudian muncul muncul sebuah bukan gerakan ya animo bahwasanya hak publik antara seorang individual dan sebuah perusahaan besar itu equal sama. Maka atas kesamaan hak antara satu orang individual dan sebuah perusahaan besar, maka satu orang individual tadi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Nah, ini meminta pertanggungjawaban. Itu ya. Atas berbagai masalah sosial yang ditimbulkan. Ya, contoh Free Tech yang apa namanya yang eh, membuat masyarakat Sukoharjo resah karena bau ininya ya, bau hasil produksinya yang limbahnya itu luar biasa. Seperti itu. Nah, itu ada equalisasi hak publik sehingga mereka menyuarakan. Pun otomatis karena politik dan sebagainya tidak berbuah manis. Oke, akuariumisasi dunia industri. Nah, perusahaan sekarang jauh lebih transparan karena tuntutan transparansi perusahaan sehingga masyarakat jadi tahu, oh perusahaan ini kayak gini, harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi karena ada akuarium, karena perusahaan semakin transparan, maka semakin mudah diawasi. Semakin mudah diawasi, maka dibutuhkanlah tadi CSR. Kalau perusahaan tidak melakukan CSR, nanti ketahuan bobroknya. Maka perusahaan karena sudah transparan, maka dia harus menunjukkan bahwa dia baik. Nah, ini feminisasi ini saya hanya mengutip, saya lupa dari mana. Ini ya apa namanya tidak sepenuhnya bertentangan. Perempuan tetap punya posisinya dalam pekerjaan. Guru kita tanpa ada perempuan, lihat saja anak-anak kecil tidak mungkin tidak sebagus yang sekarang. Ya. Maka ya begitulah. Oke, feminisasi tadi ini terkait equality, gender equality. Yang tetap kita tetap berpegang pada fitrah Islam. Nah, selanjutnya, saya bilang tadi bahwasanya CSR itu wajib karena berdasarkan undang-undang. Oke, apa undang-undangnya nomor 40 2007 tentang PT? Ayat 1, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian tanggung jawab sosialnya tadi kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan. Artinya nggak boleh pakai dari dana pemerintah, nggak boleh ambil dari gaji karyawan dipotong, nggak boleh ambil dari masyarakat iuran, nggak boleh. Itu harus dari anggaran perseroan per tahun. Kemudian perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban nanti akan ada sanksi. Nah, makanya wajib sehingga para PT ini mau nggak mau melakukan. Apalagi kalau kaitannya dengan emiten yang ada penanaman modal di wilayah lingkungan, perusahaan yang kaitannya wilayah lingkungan. Pasal 15, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 17, penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam, batu bara, ya kan, emas, mineral itu yang tidak terbarukan wajib alokasi dana. Oke, untuk pemulihan lokasi. Jadi tambang yang ada di Papua itu perusahaannya dia wajib melakukan pemulihan lokasi berdasarkan undang-undang.
Nah, untuk orang lingkup CSR-nya, eh itu ada seperti ini. Jadi tetap mencari keuntungan ekonomis, ya kan? Itu masuk bagian. Tadi kan disampaikan di triple bottom line, bahwasanya memang moral secara moral sah aja. Orang perusahaan memang mengejar profit kok, ya kan? Tapi harus memenuhi aturan hukum yang berlaku kepada masyarakat. Baik. Nah, di sini ada pro dan kontra terkait CSR. Yang kontra adalah bilang gini, loh, sekarang gini, wahai orang-orang yang pro, bisnis itu fungsinya ekonomi bukan sosial, gitu. Maka keberhasilan suatu bisnis itu diukurnya kinerja, profit kita, seberapa banyak kita menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan seberapa banyak profit sekecil mungkin kita gunakan SDA, SDM, tapi sebesar mungkin kita mendapatkan profit. Kan itu indikator keberhasilan bisnis ekonomi. Sehingga mereka bilang, kalau kita diukur dari keberhasilan sosial, salah. Itu seperti mengukur meja pakainya timbangan. Mengukur panjang meja pakainya timbangan. Nggak cocok. Itu kata mereka. Nah, kemudian ada lagi argumennya. Mereka bilang gini lah, kita ini kan core-nya, intinya adalah melakukan perdagangan, bisnis. Kok yang disuruh juga membuat kegiatan sosial yang bukan inti aktivitas? Bisnis itu kalau tidak fokus, itu nanti akan pecah dan nanti akan kolaps. Lalu sekarang gimana caranya? Kita disuruh kolaps, nggak logis gitu kata mereka. Ya. Karena tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan, suruh profit ambil suruh sosial. Gimana sih? Nah, gitu, kurang lebihnya. Harapan yang membingungkan tuh tadi, suruh profit ambil suruh sosial. Akhirnya nggak jelas inti aktivitasnya apa. Kemudian biaya. Biaya ini kalau orang perusahaan bikin CSR, mereka bilang, pasti kebanyakan perusahaan itu ambil dari konsumen kok. Itu harga produk itu pasti sudah ditambahin harga CSR. Gitu. Jadi yang bayar konsumen juga. Ngapain daripada gitu kita repot-repot, ditiadakan saja CSR-nya. Malah ngerepotin. Itu. Keempat, kita ini perusahaan bisnis, nggak ada yang terampil di bidang sosial. Sudahlah, nggak usah maksa-maksakan. Ini CEO itu pinternya bisnis, CEO kita. Nggak pinter yang namanya sosial. Komisaris kita itu bisnis, bukan sosial, dan seterusnya. Maka, keputusan moral itu tidak ahli. Yang ahli adalah keputusan bisnis. Itu kontra. Yang pro bilang, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat itu pinginnya produknya itu tetap bersahabat dengan lingkungan. Belum lagi SDA-nya itu dikit. Mbok ya dijaga kelestariannya, jangan dieksploitasi. Ya kan? Kemudian perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Nah, kamu punya kekuasaan tinggi, mbok ya bertanggung jawab. Oke. Nah, pemerintah sendiri punya andil, maka sebenarnya pemerintah itu harusnya menindak. Kemudian ada keuntungan jangka panjang. Kalau perusahaan itu bertanggung jawab secara sosial, kan ada citra yang tercipta di masyarakat bahwa perusahaan ini bagus dan bersahabat, gitu. Oke, prinsip pelaksanaan CSR. Satu, harus berkesinambungan. Jadi beda dengan donasi bencana. Donasi bencana itu Aceh misalkan, tsunami. Sekali beri selesai, beres, sudah. CSR tidak, CSR itu berkesinambungan. Dikasih, diawasi, dilihat, disupervisi, dan seterusnya. Jadi, bukan sekali selesai. Saya buka donasi misalkan di Kita Bisa untuk korban apa gitu ya, misalkan gempa bumi, banjir ya. Misalkan korban banjir. Ya itu sekali beres, ya itu bukan CSR, itu donasi bencana. Maka CSR itu sekarang ada, besok ada, di tempat lain ada, pindah lagi kemana ada, itu berkesinambungan. Maka programnya kesinambungan dan jangka panjang. Jangka panjang artinya tidak dilakukan sekali dua kali mendongkrak popularitas, tapi yang panjang, karena tujuan utamanya bukan popularitas. Harus berdampak positif pada masyarakat, dana
tidak berasal dari komponen produk. Seharusnya ya, seharusnya. Tapi itulah perusahaan. Memang begitu adanya. Oke, itu tadi. Jadi prinsipnya jika suatu perusahaan melakukan CSR, seharusnya dia melakukannya secara berkesinambungan, jangkanya panjang, ada dampak positif. Oke. Nah, kalau perusahaan itu mau membuat CSR, maka tadi kan ada yang di kontra menyatakan kita ini tidak pintar sosial, kita pintarnya bisnis, gitu. Maka ada beberapa cara penerapannya, keterlibatan langsung. Perusahaan bisa langsung datang ke desa binaan atau apapun menjalankan program CSR. Oke, kalau dia mampu, kalau nggak mampu ya hubungi yayasan organisasi, kasih aja uangnya. Yayasan atau organisasinya yang nanti pergi mencari tempat untuk pemberdayaan masyarakatnya. Oke, bermitra. Nah, ini mendirikan sendiri ya. Jadi organisasi sosialnya itu terafiliasi. Kalau ini nomor 3 itu dengan yayasan, tapi yayasannya tidak terafiliasi ke perusahaan. Tuh, ya kurang lebih sama dengan nomor 2 hanya afiliasinya. Jadi kalau nggak mampu memang menjalankan, kasihlah orang lain gitu. Atau konsorsium, ya kan? Konsorsium dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan yayasan-yayasan, dengan panti asuhan-panti asuhan, membuat konsorsium. Sehingga nanti bisa bekerja bersama. Apa contoh, saya lupa, apa contoh yang melalui yayasan organisasi perusahaan? Ya punya Bill Gates itu, Bill Gates Endowment Fund atau apa itu saya lupa. Jack Ma juga punya. Orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar pada punya yayasan sosial sendiri. Biasanya memang seperti itu. Oke ya, nah maka kalau kita membuat proposal, misal desa kita kekurangan alat apa, mau ingin mengadakan apa, nggak ada uang. Datangnya ke perusahaan, datang ke departemen CSR-nya, tunjukkan proposal, ya kan? Nah, nanti semoga kemudian mereka mempunyai anggaran dana untuk dialokasikan ke desa-desa kalian. Jadi memang tempat uang, kalau ke perusahaan mau minta-minta, oke, mau membuat proposal ke CSR. CSR itu punya uang, dan mereka itu bingung mau ngasih kemana. Bingung karena tidak semuanya terpercaya untuk menggunakan CSR-nya, untuk menggunakan dana. Tidak semua masyarakat desa terpercaya dan bisa menggunakan dana tersebut. Maka mereka bingung. Daripada mereka bingung, ya sudah kita ajukan saja. Ini loh saya punya program, uangnya mana, saya jamin uang ini bermanfaat. Itu yang dicari perusahaan. Oke? Baik. Di desa tempat saya itu banyak sekali bantuan-bantuan CSR, nggak terhitung itu berapa, karena memang desanya aktif. Jadi berdasarkan hal itu saya sampaikan memang CSR adalah tempat yang baik untuk menggandeng sebagai mitra kegiatan. Oke, penerapan CSR konsumen dalam bentuk ramah lingkungan, karyawan, persamaan hak, komunitas, kegiatan kemanusiaan, kesehatan, keamanan. Dan ini adalah contoh dari laporan CSR. Oke, setiap perusahaan besar biasanya punya laporan CSR. Kalau ini malah laporan sustainability, ini laporan berkelanjutan, sustainability report, ini lebih luas lagi daripada CSR, lebih bagus lagi daripada CSR. Jadi poin saya menunjukkan ini adalah kalian bisa download sendiri. Kita kasih contoh saja ya. Nah, kita coba CSR report perusahaan apa ya, kosmetika. Ini Unilever ini. Udah. Munculnya sustainability report. Jadi poinnya adalah kita itu bisa mengakses laporan-laporan. Apa sih kegiatan hal-hal baik yang di luar apa apa namanya di luar core bisnisnya yang sudah dilakukan. Itu bisa kita download, kita baca. Oke, bisa kita baca dan kemudian kita pelajari. Nah, ini saya kasih contohnya adalah yang Pertamina. Bisa dibaca sendiri di dalamnya Pertamina itu sudah ngapain aja. Kita ngertinya Pertamina distribusi minyak. Di luar itu dia juga ada beasiswa lah mungkin, ada pelestarian alam dan sebagainya. Itu ada di laporan pertanggungjawaban sosialnya atau CSR atau sustainability. Oke. Nah, apakah
sustainability reporting itu berpengaruh, nah banyak sekali. Jadi, oh kayaknya hilang satu slide. Hilang. Ya, ada yang hilang. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Eh, penting nggak sih perusahaan itu bikin CSR? Lah kalau bikin CSR ternyata nggak membawa untung, gimana pun tuh perusahaan pikirnya profit kok. Kita nggak bisa menafikan itu. Maka kemudian orang-orang mencari bener nggak sih kalau orang melakukan CSR itu mendapatkan untung secara kinerja keuangan, bukan hanya citra. CSR diidentikan dengan citra perusahaan yang baik. Tapi kan perusahaan tidak hanya butuh citra, butuhnya setelah citra adalah orang beli produk karena citranya bagus. Beli produk artinya profit, maka ujungnya profit. Sehingga di sini ada penelitian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Banyak kok. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Ini kebalikan. Ini kalau ini pertanyaannya, kalau perusahaan kecil bikin CSR nggak sih? Kalau perusahaan besar bikin CSR nggak sih? Gitu. Ya ini pengaruh CSR terhadap stock return. Ada apa, stock return di saham. Karakteristik perbedaan terhadap CSR. Jadi banyak sekali pertanyaan apa namanya penelitian-penelitian terkait CSR. Berpengaruh nggak sih CSR? Kapan sih orang akan memutuskan untuk mengungkapkan CSR? Faktor apa dan sebagainya? Itu ada. Nah, saya cukupkan di sini. Jadi intinya secara ringkas CSR adalah kegiatan baik di luar core inti dari perusahaan. Pertamina kerjanya kan jualan minyak, distribusi minyak. Itu intinya. Di luar itu dia melakukan hal tentang eh, kewajiban sosial. Seperti itu kurang lebih. Saya cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi semua menyaksikan dan mengikuti.